Puji nama Tuhan, Shalom. Kita bersuka cita karena Tuhan, amin. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan kita percaya Tuhan senantiasa menyatakan kasih karunia-Nya dalam hidup saudara dan saya. Saudara, dimanapun kita berada saat ini, apapun yang terjadi dalam hidup kita, percayalah Tuhan Yesus selalu baik buat kita. Percayalah Tuhan Yesus selalu ada buat kita. Dan Tuhan Yesus selalu menolong saudara dan saya. Apapun keadaan kita, apapun pergumulan kita, saya mau katakan pada pagi hari ini, saat ini Tuhan Yesus sanggup menolong saudara, sanggup menyertai saudara, sanggup membuat perkara-perkara besar dalam hidup saudara, bahkan membuat mujizat-mujizat yang terjadi, yang nyata dalam hidup saudara dan saya. Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih karunia-Nya senantiasa menyertai kita. Pagi hari ini saudara, waktu kita memuji dan menyembah Tuhan, saya percaya lawatan Tuhan menyertai hidup saudara dan saya. Saya percaya kuasa Tuhan dinyatakan bagi setiap kita yang mendengarkan, yang memuji dan menyembah Tuhan, yang bersama-sama bersekutu di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul atas nama Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, saya mau katakan Tuhan Yesus hadir buat saudara dan saya. Pada saat kita memuji dan menyembah Tuhan, lawatannya dinyatakan bagi setiap kita. Saudara, sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita tundukkan kepala kita satukan dalam doa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat penyertaan-Mu, terima kasih buat pemeliharaan-Mu. Kami percaya apapun yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan baik dalam hidup kami. Dan kami bersyukur Tuhan, kalau kami masih ada sebagaimana kami ada saat ini, semua karena pekerjaan tangan-Mu yang ajaib, semua karena kasih-Mu yang luar biasa. Dan biarlah Tuhan kami boleh menikmati kasih-Mu, dan Engkau melanjutkan kasih setiamu dalam hidup kami. Tuhan, pada saat kami memuji dan menyembah Engkau, kami percaya Engkau bersemayam atas penyembahan kami. Engkau melawat kami dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Perkara-perkara yang ajaib terjadi buat setiap kami. Tuhan, kami berdoa saat ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Saat kami memuji dan menyembah Engkau, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, yang bermasalah Tuhan berikan jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya Tuhan, kuasa-Mu yang dahsyat dinyatakan Tuhan melimpah-limpah atas setiap umat-Mu saat ini juga Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami bersama-sama dimanapun kami berada, kami bersama-sama akan menyembah Engkau, bersekutu bersama-sama dengan Engkau, dan lawatan Tuhan nyatakan bagi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Bersama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Kami menyembah Engkau Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Engkau mengasihi kami Tuhan Yesus. Kebaikan-Mu nyata mengasihi kami. Biarlah saat ini kami boleh menyatakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami oleh pujian ini. Terima kasih Tuhan. Kulihat perbuatan tangan-Mu yang ajaib di dalam hidupku. Betapa mengagumkan, ku terpesona. Oh Yesus, Kau baik bagiku. Tangan-Mu yang ajaib
kepada Tuhan. Soal kasih setianya ajaib dalam hidup kita. Kebaikannya tidak pernah berhenti dalam hidup kita, seperti sungai yang mengalir buat setiap kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, haleluya. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Katakan haleluya. Katakan sama-sama, haleluya. Sorakan haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Mari katakan sama-sama, soraklah. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Yang bersuka cita katakan amin. Kami memuji Engkau Tuhan Yesus, Engkau Allah yang dahsyat dan perkasa. Haleluya. Mari sorakan haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Kami tetap menyembah Engkau Tuhan Yesus yang baik. Kebaikan-Mu selalu nyata dalam hidup kami. Engkau selalu menolong kami. Tidak pernah Kau biarkan kami berjalan seorang diri. Tuhan, kami percaya kasih setia-Mu ya dan amin buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Mari yang percaya katakan, ku yakin Tuhan memberkati.
melindungi burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyayangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara. Yes Tuhan, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang selalu ada buat kami, menolong kami dalam setiap musim kami. Menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau selalu menolong kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Aleichem. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Kita bersyukur pada Tuhan, kita kembali dipersatukan dalam ibadah ini. Dan melalui ibadah itu kita terus bertumbuh dalam iman, bertambah iman. Karena firman itu memberikan kepada kita iman. Hari ini Tuhan menyampaikan firman-Nya kepada kita mengenai mukjizat karena taat kepada firman. Kalau kita taat kepada firman, pasti mukjizat terjadi.
Banyak orang tidak mengalami mujizat karena dia melanggar firman. Tahu-tahu firman Tuhan katakan, kalau kamu taat firmanku, maka apa yang kamu lakukan berhasil. Renungkan firmanku siang malam, maka perjalankan berhasil, engkau akan beruntung. Itu semua firman Tuhan. Kembali kepada firman Tuhan. Maka hari ini Tuhan mengajar kita mengenai Nabi Elia. Nabi Elia adalah seorang nabi yang taat sekali kepada firman Tuhan. Suatu ketika Tuhan menghukum Israel. Kenapa? Karena Raja Ahab dan istrinya Isabel menyembah kepada Baal. Tadinya Raja Ahab itu Raja Israel. Dia menyembah kepada Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel. Tapi waktu dia kawin dengan Isabel, Isabel itu menyembah Baal dan Asyera. Maka Raja Ahab terbawa oleh istrinya juga menyembah kepada Baal. Akhirnya seluruh orang Israel disuruh menyembah kepada Baal. Bukan lagi menyembah kepada Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, tapi menyembah kepada Allah. Maka Tuhan itu marah sekali. Marah sekali. Mereka menyembah kepada Baal. Tuhan marah sekali. Akhirnya hujan tidak turun. Suatu ketika Elia bertemu dengan Raja Ahab. Raja Ahab bilang, gara-gara kamu Elia maka ini kering semua ini. Dia bilang, bukan saya, kamu yang salah. Kamu dengan istrimu Isabel, kamu menyembah kepada Baal. Kamu tidak menyembah kepada Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel. Tapi kamu menyembah kepada Baal Asyera. Maka Tuhan marah. Akhirnya terjadilah perang tanding antara Elia dengan 850 Nabi Baal dan Asyera. Dan Elia memperoleh kemenangan. Suatu ketika waktu semua sudah kering. Kering sekali. Tidak ada makanan. Tuhan bilang kepada Elia, kamu pergi ke sungai Kerit. Di sana masih ada air di sana. Kamu bersembunyi di sana dan kamu minum dari sana. Lalu Tuhan bilang, aku akan memerintahkan burung gagak untuk datang kepadamu membawa roti dan roti kepadamu pada waktu pagi dan sore. Aku akan perintahkan burung gagak untuk bawa roti kepadamu. Elia taat. Akhirnya Elia pergi ke sungai Kerit. Dia tinggal di situ. Lalu tiap pagi dan sore burung gagak datang membawa roti kepada Elia. Elia makan roti yang dibawa oleh burung gagak. Tapi sesudah sungai Kerit sudah kering sekali, tidak ada lagi minuman. Akhirnya Tuhan perintahkan lagi kepada Elia, Elia, kamu pergi kepada seorang janda Sarfat. Ya, pergi ke janda Sarfat. Aku sudah sediakan bagi kamu seorang janda di sana akan menyediakan kamu makanan minuman. Dan Elia pun pergi ke sana. Dan benar, dia ketemu dengan janda Sarfat. Dia katakan, pada saat itu janda Sarfat sedang mengumpulkan kayu. Lalu Elia bilang, berikan saya air. Ya, berikan kepada saya air. Lalu waktu janda Sarfat mau mengambil air, Elia berseru lagi, bawa juga kepada saya roti. Janda Sarfat mengatakan, demi Tuhan Allahmu itu, aku tidak punya roti di rumah. Saya hanya punya sedikit gandum, tepung, dan juga minyak dalam buli-buli. Sedikit. Dan aku sekarang mengumpulkan kayu-kayu ini. Aku akan pulang lalu memasak tepung itu dengan minyak itu. Kami bikin roti. Lalu saya dengan anak saya akan makan. Sesudah itu kami akan mati. Wah, jadi ini big problem. Persoalan besar sekali ini. Elia katakan, tidak akan terjadi itu. Kamu pulang saja seperti apa yang kamu katakan. Kamu pulang bikin tuh roti. Tapi bikinkan saya dulu roti dulu. Roti bundar kecil. Bikinkan saya dulu. Lalu bawa kepada saya dan saya makan. Sesudah itu kamu pulang. Kamu bikin untuk engkau dan anakmu perempuan. Dan janda Sarfat ini juga taat kepada firman Tuhan yang disampaikan oleh Elia. Janda Sarfat ini pulang. Elia katakan, nescaya tidak akan habis itu tepung. Ya, tepung tidak akan habis. Juga minyak tidak akan habis sampai Tuhan menurunkan hujan. Dan memang terjadi mukjizat. Jadi karena Elia taat, maka terjadi mukjizat. Tuhan kirimkan burung gagak bawa roti. Dan janda Sarfat juga taat kepada firman, maka mukjizat terjadi. Dia bisa hidup daripada tepung dan juga minyak yang sedikit sampai kepada hujan turun. Bayangkan, itulah terjadi mukjizat karena taat kepada firman. Seperti dikatakan di dalam 1 Raja-Raja 17. Ayat yang ke-2 sampai dengan ayat 9. Elia di sungai Kerit.
Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Ayat 2. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Ayat 4. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Ayat 6. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Ayat yang ke-7. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Itulah firman Tuhan kepada Nabi Elia. Ya, Elia taat. Dia pergi ke sungai Kerit dan dia di situ tinggal, dan Tuhan kirimkan burung gagak untuk bawa roti dan daging tiap pagi dan sore. Elia makan, mukjizat terjadi karena Elia taat firman. Nah, sesudah sungai Kerit sudah habis airnya, datanglah firman kepada Elia kedua kali. Elia, pergilah engkau ke Sarfat, ya, yang termasuk wilayah Sidon. Di sana ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Jadi Tuhan bilang kepada Elia, aku sudah perintahkan seorang janda di Sarfat untuk memberikan engkau makanan. Elia taat lagi ke firman. Dia pergi ke Sarfat, ketemu dengan janda itu, dan janda itu sedang mengumpulkan kayu-kayu. Mukjizat terjadi. Sekarang janda Sarfat mempunyai masalah yang besar. Sesudah itu ayat 10, sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai di pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Jadi Elia minta kepada janda itu, coba ambil air dalam kendi kepadaku, saya mau minum. Dan janda ini pergi mengambil. Tapi Elia bersuruh lagi. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia bersuruh lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Jadi Elia minta lagi roti, tadi minta air, sekarang minta roti. Tapi janda Sarfat ini punya masalah besar. Masalah besar, dikatakan di dalam ayat yang ke-12. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolehnya bagiku dan bagian aku. Dan setelah kami makan, maka kami akan mati. Inilah masalah besar yang hadapi janda Sarfat. Ya, waktu Elia minta roti kepadanya, dia bilang, saya tidak punya roti, saya kumpulkan ini kayu-kayu. Karena di rumah saya hanya ada segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Saya sekarang kumpulkan ini kayu, saya mau pulang, saya mau masak itu tepung dan minyak. Saya bikin roti, lalu saya dengan anak saya perempuan makan. Sesudah kami makan, kami akan mati karena kami tidak punya apa-apa. Ini big problem, persoalan besar sekali. Tapi Elia katakan, niscaya tidak akan terjadi itu. Lalu Elia katakan kepada janda Sarfat, coba kamu pulang, ya. Pulang, lakukan seperti yang kau katakan itu. Tapi bikinkan saya dulu roti bundar kecil. Sudah itu bawa kepada saya. Sesudah itu saya makan, kamu pulang lalu kamu bikin roti dengan anakmu. Kamu bikin itu roti makan dengan anakmu. Niscaya tepung di dalam buli-buli tidak akan habis dan minyak juga tidak akan habis sampai hujan turun. Nah, ini janda Sarfat itu taat, ya, tindakan iman dari janda Sarfat taat pada firman yang disampaikan Elia.
taat kepada firman. Makanya kalau punya masalah, datang kepada Yesus. Ini masalah janda Sarfat ini. Tuhan Yesus katakan di Matius 11 ayat yang ke-28. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lembut dan rendah hati. Ya, maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi datang kepada Yesus kalau kita punya masalah besar seperti janda Sarfat. Jangan lari ke dukun-dukun, jangan lari ke orang pintar. Datang kepada Yesus. Sampaikan masalahmu kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti memberikan engkau kelegaan. Tuhan Yesus akan menyelesaikan semua persoalanmu. Ya, walaupun persoalanmu berat sekali, persoalanmu sangat berat sekali, tapi Tuhan sanggup. Seperti katakan di dalam Matius 12 ayat 20. Matius 12 ayat 20. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar menyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Jadi buluh yang sudah terkulai tidak akan dipatahkan Tuhan, ya. Dan sumbu yang masih pudar nyalanya tidak akan dipadamkan. Artinya kalau kita punya masalah besar, kita sudah mau mati, kalau kita berharap kepada Tuhan, pasti Tuhan akan menolong. Ya, tidak akan padam, tidak akan terkulai itu. Karena Tuhan akan menolong kita. Pertolongan itu daripada Tuhan. Waktu Raja Daud melihat ke gunung-gunung, Raja Daud mengatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari mana datangnya pertolonganku? Lalu Daud bilang, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Mazmur 121. Jadi Daud itu mengandalkan Tuhan yang menolong dia. Maka dia diberkati terus. Mukjizat terus terjadi pada Raja Daud. Di dalam Markus 9 ayat 22 dan 23. Markus 9 ayat 22 dan 23. Ada seorang ayah, anaknya kerasukan setan. Waktu Tuhan Yesus turun dari bukit bersama dengan 3 muridnya, sang ayah datang kepadanya. Tuhan, anakku kerasukan setan, dia sangat menderita, ya. Saya bawa kepadamu. Saya sudah bawa kepada murid-muridmu, tapi muridmu tidak bisa mengusir. Lalu Yesus bilang, mana itu, bawa ke saya. Lalu anak itu dibawa kepada Tuhan Yesus. Lalu ayah itu mengatakan, kalau engkau dapat, tolonglah kami. Jawab Yesus. Markus 9 ayat 22 dan 23. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api atau ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Ayat 23. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Yesus bilang, apa katamu kalau engkau dapat? Yesus bilang, tidak ada yang mustahil kalau engkau percaya. Lalu Yesus menghardik setan itu dari anak itu, dan anak itu sembuh. Bawa kepada Yesus karena masalah, pasti masalah selesai. Di dalam ayat yang ke-13, dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 13. Ya, Elia mengatakan kepada janda di Sarfat ini, jangan takut, ya, pulang saja ke rumahmu, kerjakan, buatlah roti seperti yang kau katakan. Tapi bikinkan saya dulu roti untuk saya makan. Ya, sesudah itu engkau pulang, engkau bikin roti itu untuk engkau dan anakmu. Niscaya tepung dan tempayan tidak akan habis, dan juga minyak dalam buli-buli tidak akan habis sampai Tuhan menurunkan hujan. Di dalam ayat 14 sampai dengan 16, mukjizat terjadi. Mukjizat terjadi, ya. Karena janda Sarfat ini taat pada firman Tuhan. Di dalam 2 Tawari 15 ayat 8 sampai 16 tentang Raja Asa. Ketika Raja Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Asari bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kekejian dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia membaharui mesbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci itu.
Jadi Raja Asa ini taat kepada firman Tuhan dan dia mulai menghancurkan semua berhala-berhala. Bahkan Raja Asa memecat neneknya, Maakah. Neneknya Raja Asa itu namanya Maakah. Dia memecat dari pangkat ibu suri. Kenapa? Karena neneknya itu bikin patung Asyera yang sangat keji. Lalu Raja Asa menghancurkan patung Asyera itu, dia tumbuk sampai hancur, dia buang ke sungai, ke lembah Kidron. Itulah Raja Asa taat kepada firman Tuhan. Maka Raja Asa diberkati Tuhan dalam kerajaannya. Dia sangat diberkati Tuhan. Ya, karena firman Tuhan itu adalah lebih kuat dari segala-galanya. Firman Tuhan itu adalah mempunyai kuasa. Seperti dikatakan dalam Ibrani pasal 4 ayat 12. Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi firman Tuhan itu iya dan amin. Firman itu lebih tajam segala-galanya. Firman Tuhan dapat menyelesaikan semua masalah. Menyelesaikan semua masalah. Seperti Yosua. Dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-7 dan 8. Sebelum Yosua menyeberangi sungai Yordan, Tuhan bilang kepada Yosua, Yosua, kalau engkau mau menang merebut tanah Kanaan, engkau harus renungkan firmanku siang malam, pasti engkau berhasil. Dan Yosua taat firman. Yosua merenungkan firman Tuhan siang malam, dan dia bertindak hati-hati dengan firman Tuhan, maka perjalanannya berhasil dan dia akan beruntung. Jadi dikatakan dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung tuh. Yosua taat firman, maka dia beruntung, berhasil merebut tanah Kanaan. Itu dia. Di dalam 2 Tawarikh 20 ayat yang ke-20. 2 Tawarikh 20 ayat ke-20. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengarlah hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Ya, Yosafat waktu diserang oleh tentara Moab dan Amon yang luar biasa banyaknya. Ya, Yosafat mengatakan, percaya kepada Allahmu, percaya juga pada nabi-nabinya, maka kamu pasti berhasil. Jadi Yosafat taat pada firman Tuhan, maka Yosafat menang karena taat kepada firman Tuhan. Itu dia. Ya, sama seperti waktu Tuhan Yesus pergi ke pantai, dia melihat murid-muridnya di situ sudah loyo semua. Karena apa? Tidak ada ikan yang mereka tangkap. Lalu Yesus mendekati mereka. Yesus mengatakan, kenapa murid-muridnya itu tidak berhasil menangkap ikan? Walaupun mereka ahli menangkap ikan, nelayan turun-temurun tradisi, tapi kenapa tidak ada ikan yang ditangkap? Itu dia, karena mereka belum merenungkan firman Tuhan. Lalu Yesus memanggil mereka. Dia bilang kepada Simon Petrus, Simon Petrus, tolakkan di perahu ke dalam. Lalu dia tolakkan perahu. Nah, Yesus mulai berkhotbah di situ. Yesus berkhotbah di atas perahu. Dia sampaikan firman Tuhan kepada muridnya dan semua nelayan di situ. Dia sampaikan firman. Sesudah dia sampaikan firman, lalu Yesus katakan, Simon, di dalam Lukas 5 ayat yang keempat. Lukas 5 ayat 4, ayat 5 dan 6. Lukas 5 ayat 4. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Nah, Yesus perintahkan pada Simon Petrus, bertolak ke tempat dalam lalu tebarkan jalamu, pasti engkau tangkap ikan. Tapi Simon katakan di dalam ayat 5. Simon katakan dalam ayat 5. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkannya juga.
Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Jadi Simon Petrus, waktu Yesus katakan tebarkan jalamu ke tempat dalam, Simon bilang, sepanjang malam kami berusaha menangkap ikan tapi nggak ada. Tapi kan engkau katakan, Simon Petrus taat pada firman Tuhan. Kan engkau sampaikan firman-Mu, engkau katakan, saya mau bertindak sesuai dengan firman-Mu. Maka Simon Petrus bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Dan apa yang terjadi? Simon Petrus menangkap ikan luar biasa banyaknya. Ya sampai jalannya itu mulai koyak. Itu dia, karena taat firman. Kalau kita mau mengalami mukjizat dalam hidup kita, mari jemaat Tuhan, kita taat pada firman Tuhan. Jangan melanggar firman Tuhan. Taatlah kepada firman Tuhan, maka engkau pasti berhasil. Jadi mukjizat terjadi karena taat kepada firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau engkau punya masalah, datang kepada Yesus. Yesus katakan, marilah kepadaku, hai kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan berikan kelegaan kepadamu. Seperti katakan di dalam lagu ini. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. I am tired, I am weak, I am worn. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord, lead me home. Tuhanku, tuntunlah ku merasa lemah. Ku sungguh tak berdaya. Melalui badai gelap, bimbingku masuk terang. Peganglah tanganku, ya Tuhan. Kalau kita punya masalah, datang kepada Tuhan. Allah sanggup menyelesaikan semua masalah kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, my God is real. Tuhan kita luar biasa. Mari kita berdoa. Haleluya, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman-firman Kau sampaikan pada kami. Supaya kami taat kepada firman-Mu sehingga mukjizat terjadi. Tidak ada yang mustahil bagi kami yang percaya kepada firman-Mu. Seperti yang Kau katakan dalam firman-Mu ini. Terima kasih Bapa, Engkau mengajar kepada kami supaya kami kembali kepada firman. Supaya kami haus, rindu, merenungkan firman-Mu siang malam. Dan bertindak hati-hati sesuai dengan firman-Mu. Tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri firman-Mu. Sehingga perjalanan kami akan berhasil dan kami akan beruntung. Seperti yang Kau katakan kepada hamba-Mu Yosua. Tolong kami Roh Kudus, mulai hari ini berikan kami kehausan, kerinduan untuk merenungkan firman-Mu siang malam. Supaya kami bertindak sesuai dengan firman-Mu. Mukjizat terjadi dalam kehidupan kami. Mukjizat terjadi dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam bisnis kami, dalam pelayanan kami, dalam seluruh kebenaran kami. Mukjizat terjadi karena kami taat pada firman-Mu. Firman-Mu adalah iya dan amin. Firman-Mu adalah Engkau sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur padamu Tuhan. Kami butuh urapan Roh Kudus untuk memberikan kami tenaga kuasa untuk haus firman-Mu, berpegang firman-Mu, melakukan firman-Mu dengan setia sesuai dengan janji-Mu dalam Yehezkiel 36 ayat yang ke-27. Tolong kami Roh Kudus, kami haus menerima urapan Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang sanggup menolong kami ingat firman, berpegang firman, melakukan firman dengan setia. Terima kasih Tuhan. Angkat kedatangan-Mu, jemaat Tuhan, angkat kedatangan-Mu ke atas. Kita mau menerima urapan Roh Kudus yang baru dari Tuhan Yesus. Roh Kudus akan menolong kita ingat firman, pegang firman, melakukan firman, maka mukjizat pasti terjadi. Hosanna pemalam katakan taramu. Oh Yesus, kami minta padamu, Tuhan Yesus Kristus,
Curahkan Roh Kudus-Mu turun ke atas kami, membaptis, memenuhi, mengurapi kami semua dengan urapan Roh Kudus yang terbesar, yang tidak terbatas. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah urapan Roh Kudus yang terbesar, yang tidak terbatas. Haleluya, Hosanna. Inna pemalama katakanlah, Inna penawi pema, Eloi na pemalami kantor penama, Ura pemalami katakuna, Inna pemalami Erosantana nama, Hosanna, Hosanna. Haleluya, haleluya. Nama pemalami katakana, Rina pemalami kantor parina, Iru pemalami kantor. Haleluya, Hosanna. Inna pema, haleluya, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Amin. Tetap angkat kedua tanganmu ke atas untuk menerima berkat daripada Tuhan Yesus. Berkat Tuhan jadikan kita kaya, terus supaya tidak menambahinya. Angkat tanganmu menerima berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan, terimalah anugerah dan sejahtera dari Bapa di surga, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus yang terus-menerus mengurapi kita, memberkati kita, mengubah kita, membaharui kita, menyucikan, mengudus kita, memberikan pada kita karunia-karunia dan kuasa jadi saksi Kristus dari sekarang sampai Tuhan datang di dalam angkat kita semuanya. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Segala puji, hormat, syukur ku naikkan kepadamu, Tuhan Bapa, Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ketika yang esa, haleluya. Shalom Alehim. Amin. Tuhan berkati.